Halo guys, kembali lagi ke channel kami, Promkes Jati. Nah teman-teman, kali ini kelompok 3 akan memberikan edukasi mengenai hukum dan UU perkantoran dalam lingkup promosi kesehatan. Seperti biasa, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman dari kelompok 3. Yang pertama di sini ada Alianda, lalu yang kedua ada Arzeti, lalu yang ketiga ada Hana, lalu ada si Ikhwan, lalu ada juga Lintang, dan yang terakhir, Rizda. Yuk teman-teman, simak penjelasannya. Sebelum dimulai, yuk simak dulu promosi kesehatan di lingkungan tempat kerja. Menurut dari Jam Somsi Indonesia, promosi kesehatan kerja adalah upaya memberdayakan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan diri serta lingkungannya. Lingkungan tempat kerja merupakan hal sangat penting dalam mempengaruhi fisik, mental, dan sosial dalam kehidupan pekerjaan. Kesehatan suatu lingkungan tempat kerja dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kesehatan pekerja, seperti meningkatkan moral pekerja, menurunkan absensi, dan meningkatkan produktivitas. Kalian tahu tidak tujuan promosi kesehatan di perkantoran atau tempat kerja? Kalau belum tahu, yuk simak bareng-bareng. Nah, tujuan promosi kesehatan di perkantoran atau tempat kerja itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang kedua, menurunkan angka absensi tenaga kerja. Yang ketiga, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung, dan aman. Dan yang kelima, membantu perkembangan gaya kerja dan gaya hidup yang sehat. Kepada siapa saja sasaran dari promosi kesehatan di perkantoran? Yang pertama, sasaran primer, yaitu karyawan di tempat kerja. Yang kedua, sekunder, yaitu pengelola K3 dan syarikat atau organisasi pekerja. Yang ketiga, sasaran tertier, yaitu pengusaha dan manajer atau direktur. Nah, di sini ada apa saja sih strategi terbaik untuk promosi kesehatan di lingkungan perkantoran menurut kami, yaitu A. Implementasi program perubahan gaya hidup karyawan, berhenti merokok, program fitness, meningkatkan nutrisi, pengurangan stres, dan lain-lain. Yang B. Program konsultasi dan penilaian resiko kesehatan di perusahaan. Yang C. Menunjukkan dukungan manajemen terhadap program promosi kesehatan, khususnya membangun pernyataan misi promosi kesehatan perusahaan. Nah, sekarang kita bahas perundang-undangan yang ada di Undang-Undang Kesehatan Kerja. Yuk simak. Menurut pasal 166 ayat 1, Undang-Undang Kesehatan menentukan bahwa upaya kesehatan yang meliputi pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan. Sedangkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang SJSN menentukan pelayanan kesehatan mencangkup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Nah, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang SJSN yang menentukan bahwa iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja. Apa aja sih peraturan perundang-undangan yang mengatur K3? Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, dan hak material. Nah, menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2006, paragraf 1 umum, pasal 1, standar K3 perkantoran itu meliputi 1. Keselamatan kerja, kedua kesehatan kerja, ketiga kesehatan lingkungan kerja perkantoran, dan ergonomi perkantoran. Apa aja sih kesehatan kerja menurut UU Ketenagakerjaan? Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UU Ketenagakerjaan juga mengatur ihwal kesehatan kerja dalam satu paragraf dengan keselamatan kerja. Pengaturan dalam pasal 86 dan 87 UU Ketenagakerjaan sangat sumir. Dalam pasal tersebut antara lain ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua,
Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan kerja. Yang ketiga, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Nah, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah dan keputusan presiden terkait penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Mari kita simak yuk. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Bagaimana sih jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja? Misalnya, pengusaha tidak menyediakan alat keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksakan kesehatan dan kemampuan fisik kerja. Nah, adanya undang-undang ini membuat ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 15 juta bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tersebut. Kesimpulannya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.